Kalau kita bicara tentang kanon sastra, biasanya kita membayangkan suatu daftar bacaan karya-karya sastra terbaik atau tonggak-tonggak pencapaian terpenting dalam sejarah sastra suatu negeri ya. Kita bicara kanon sastra Indonesia berarti kumpulan karya sastra terbaik yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia, seperti itu. Di video ini saya akan menunjukkan bahwa sebetulnya anggapan kanon semacam itu keliru ya. Bahwa ide dasarnya sebetulnya bukan tentang mana saja karya sastra yang paling baik ya. Dan bahkan yang paling penting dalam diskusi tentang kanon di Indonesia seringkali malah terlupa, yaitu hubungannya dengan sastra dunia atau world literatur. Di video ini saya akan mengungkap semua itu. Apa yang disebut kanon sebetulnya itu adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah mistar ya, penggaris ya, atau alat untuk mengukur sesuatu. Kita bisa menyebutnya sebagai semacam benchmark ya. Kalau kita ngetes kecepatan internet atau ngetes kemampuan HP itu kan kita biasa pakai software benchmark ya. Sejauh mana internet kita cepat atau sejauh mana HP kita beroperasi dengan optimal dan seterusnya, ada benchmark tertentu ya. Nah, kanon ini fungsinya semacam itu. Dia menjadikan benchmark untuk mengukur suatu wawasan dari seseorang ya, sebagai bagian dari satu bangsa atau masyarakat tertentu gitu. Kanon kalau kita melihat etimologinya seperti itu, tapi sebetulnya diskusi tentang kanon ini tidak muncul begitu saja ya. Kalau kita menarik konteks pembicaraan tentang kanon sastra, terutama kanon sastra Indonesia ke dalam konteks yang lebih luas, kita akan melihat dalam sejarah sastra atau sejarah peradaban dunia, ide tentang kanon itu sebetulnya muncul dalam konteks literasi sebetulnya, yaitu tentang bagaimana kita mengakses berbagai macam buah kebudayaan dari berbagai masyarakat ya. Sejauh mana kita bisa mengapropriasi buah-buah kebudayaan itu, menjadikannya milik kita, sehingga membuat kita lebih halus budi pekertinya dan seterusnya. Konteksnya adalah selalu peningkatan literasi, peningkatan budi pekerti ya, kehalusan budi pekerti seperti itu. Dan itulah yang sebetulnya menjadi konteks, yaitu ketika diskusi tentang kanon ini pertama kali muncul ya. Dalam konteks literasi Eropa, sebetulnya ide tentang kanon ini muncul dalam suatu diskusi sepeninggal Goethe. Goethe ini adalah seorang pengarang Jerman terbesar yang sekarang menjadi institut yang kita kenal itu, yang dia di mana di salah satu suratnya dia melontarkan ide tentang world literatur, sastra dunia. Goethe memandang bahwa kesusastraan yang berkembang pada masa itu tuh selalu diwarnai oleh kesusastraan yang bercorak nasionalistik ya, terpisah-pisah, tersekat-sekat oleh perbedaan masing-masing bangsa. Jadi ada sastra Perancis, sastranya orang Perancis, sastranya orang Jerman, sastranya orang Inggris, dan seterusnya. Nah, dia ini membayangkan adanya suatu bentuk kesusastraan yang merupakan penjumlahan dari semuanya itu. Nah, sastra yang merupakan penjumlahan dari semua sastra nasional itulah yang disebut sebagai world literatur, sastra dunia gitu. Nah, konsep tentang world literatur ini sebetulnya sangat-sangat komprehensif ya, dia inklusif sekali, dia mencakup segala macam bentuk sastra yang dihasilkan oleh sembarang peradaban ya. Di dalamnya tidak ada ide tentang kanon atau daftar peringkat karya terbaik dan seterusnya itu. Ide tentang kanon justru muncul belakangan ya, yaitu setelah Goethe meninggal, kemudian wawasan atau wacana tentang world literatur ini dikembangkan di dalam berbagai kajian sastra bandingan ya, komparatif literatur. Nah, salah satu perkembangan dari ide tentang world literatur itu adalah bukan lagi satu kumpulan karya yang mencakup keseluruhan kasanah sastra dunia, tetapi puncak-puncak dari sastra nasional itu yang diramu ke dalam satu daftar yang representatif seperti itu. Ini bayangannya mungkin bisa diibaratkan sebagai sastra dunia sebagai puncak-puncak sastra dari setiap bangsa gitu. Dan ini adalah apa yang kemudian disebut sebagai kanon yang berkembang di dalam konteks Eropa abad ke-19 gitu. Ketika nasionalisme bangsa Eropa kembali menguat ya, semakin menguat, dan itu membuat gagasan tentang kanon itu menjadi sangat-sangat sentral gitu. Pencapaian terbaik dari setiap bangsa itu apa di bidang sastra, dan itulah yang saling berebut satu sama lain, saling dipersaingkan satu sama lain seperti itu. Nah, karena kanon itu sebetulnya mengukur puncak-puncak pencapaian terpenting dari satu kasanah kesusastraan satu negeri, maka kesadaran historis menjadi penting ya. Di situ sangat dominan peran dari historiografi sastra ya. Bagaimana sejarah sastra itu mau dituturkan dalam konteks bingkai satu perkembangan sastra nasional seperti itu, dan itu yang kemudian muncul di dalam konteks Eropa dalam konteks usaha untuk merujuk kembali ke asal usul, ke sumber ya. Dan kalau kita bicara tentang sastra Eropa sudah pasti atau hampir sebagian besar sumbernya itu adalah Yunani ya.
dimanapun itu terjadi ya, di Prancis, di Jerman, di Inggris, di mana-mana itu, di Itali, Spanyol dan seterusnya itu, ketika mereka merunut asal muasal dari kesusastraan mereka, mereka akan cenderung mengembalikan landasannya itu pada khasanah sastra klasik ya. Dalam arti ini berarti Greco-Roman ya, Yunani Romawi. Ini sebetulnya dilandasi oleh satu kepercayaan yang sifatnya sebetulnya politis daripada sastra ya, yaitu kepercayaan tentang yang disebut dalam bahasa Latin sebagai translatio imperii. Jadi bagaimana suatu imperium itu diterjemahkan atau disalurkan dari zaman ke zaman gitu. Gagasan tentang translatio imperii ini muncul di dalam konteks politik seringkali dalam kerangka misalnya bahwa Jerman itu di era abad pertengahan itu kan diartikan bukan sebagai kerajaan Jerman tetapi sebagai Holy Roman Empire ya, kerajaan Romawi suci yang dianggap sebagai penerus dari peradaban Romawi, di mana peradaban Romawi itu sendiri dianggap sebagai penerus dari peradaban Yunani. Jadi semacam ada maraton gitu, maraton peradaban yang obornya itu disalurkan ke bangsa-bangsa selanjutnya yang menggantikan gitu. Dan keseluruhan sejarah kebudayaan Eropa selalu dipikirkan dalam kerangka translatio imperii ini. Jadi bagaimana bisa menarik akarnya, genealoginya pada Homer dan para penyair tragedi awal ya, dramawan tragedi di era Yunani itu. Jadi selalu diukur ke arah sana gitu. Nah, problem mulai muncul ketika ini ditempatkan dalam konteks yang berbeda ya. Logika kanonisasi ini ditempatkan dalam konteks misalnya di Amerika Serikat. Kita tahu bahwa Amerika Serikat kan negerinya orang imigran ya. Semua orang di sana nggak ada yang asli kecuali orang Indian ya. Yang lain semua imigran, orang kulit putihnya, orang kulit hitamnya kan dibawa sebagai budak dan seterusnya. Jadi ketika orang-orang Amerika memikirkan tentang kanon sastra, tentang daftar bacaan yang harus dibaca oleh anak-anak sekolah, SMA, SMP seperti itu, sebagai bagian dari satu warisan budaya ya, warisan pemikiran, literasi dan seterusnya itu, mereka kebingungan mau melacaknya kemana. Untuk sebagian kalangan yang konservatif, orang yang kulit putih seperti itu cenderung memandang persoalannya lebih sederhana. Mereka melihat bahwa Amerika itu adalah kepanjangan tangan dari Eropa. Obornya diteruskan dari Eropa, dari Yunani ke Romawi, dari Romawi ke Eropa, dari Eropa ke Amerika bersama dengan para imigran pertama dari Eropa itu gitu. Jadi mereka cenderung memandang ada kontinuitas peradaban Barat ya, Western civilization kayak gitu. Sedangkan persoalannya tidak sesederhana itu bagi kalangan yang lain, misalnya seperti Afro-Amerika, Latino-Amerika, atau kalangan gay, lesbian, atau gerakan atau aktivis perempuan dan seterusnya. Itu mereka melihat kedudukan atau representasi yang dibuat oleh kanon sastra yang disusun oleh para kritikus sastra konservatif ini terlalu bias ya, terlalu mengutamakan golongan tertentu. Jadi ini berkembang dalam satu diskusi yang sangat ramai sekali di era 80-an, 90-an ya. Nah, diskusi atau sebetulnya lebih tepat polemik ini diawali oleh satu artikel yang muncul di tahun 85 kalau nggak salah. Itu ditulis oleh seorang mantan kepala dari National Endowment for Humanities. Jadi itu adalah lembaga dana abadi gitu yang mengelola dana untuk humaniora dan seni ya. Lembaga ini sangat berpengaruh dalam konteks institusi kebudayaan di Amerika karena dia mengelola hibah untuk riset, untuk bikin karya seni dan seterusnya itu di dalam konteks lembaga National Endowment itu. Dan kepala lembaga itu adalah kalau nggak salah namanya William Barrett atau Bennett saya lupa. Dan dia menulis tentang perlunya kanon literasi untuk konteks para mahasiswa humaniora. Ya. Jadi para mahasiswa yang masuk jurusan humaniora itu haruslah mendalami sebagai bagian dari kurikulum wajib mereka kanon sastra Amerika, kanon literasi Amerika. Dan di dalam daftar bacaan yang disusun oleh si William Bennett ini hampir 100% itu kulit putih dan laki-laki gitu. Jadi misalnya mulai dari Homer, Odysseus, Iliad dan seterusnya, terus ke para pengarang abad pertengahan di Eropa, terus yang berkembang terus sampai abad ke-20. Satu-satunya tokoh perempuan yang disebut di dalam daftar itu hanyalah Jane Austen, seorang pengarang dari Inggris ya, di zaman era Regency di Inggris itu. Itu satu-satunya pengarang perempuan di dalam daftar itu. Dan satu-satunya daftar di dalam daftar itu yang kulit hitam, yang Afro-Amerika itu hanya Martin Luther King ya, yang disebutkan di dalam daftar itu, dan yang lain enggak ya. Yang lain rata-rata kulit putih dan tradisinya kelihatan banget bersumber pada tradisi Yunani ya, Yunani Romawi lalu Eropa gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu isu ya, satu persoalan ramai sekali diperdebatkan dan memancing suatu periode diskusi intelektual di Amerika yang dikenal sebagai culture wars ya.
perang kebudayaan seperti itu, atau semacam polemik kebudayaan lah, katakanlah seperti itu. Ini adalah satu polemik yang bermula di tahun 85 itu sampai dengan katakanlah pertengahan 90-an sampai akhir 90-an gitu. Dan tidak terselesaikan sampai hari ini ya. Ini adalah suatu polemik antara dua cara pandang dalam memandang kebudayaan Amerika. Yang satu konservatif yang melihat budaya Amerika itu ya didefinisikan oleh nilai-nilai warisan leluhur yang datang dari Eropa, yang datang dari Yunani kalau mau ditarik lebih jauh. Sementara yang lain itu menentang itu, yang melihat kebudayaan Amerika itu adalah kebudayaan multikultur yang berasal dari berbagai macam konteks imigran yang berbeda gitu, dari Afrika, dari Amerika Latin, dari berbagai negara lain, dari Asia dan macam-macam itu. Dan mereka masing-masing juga dalam konteks yang multikultur ini juga mengakui berbagai macam perbedaan yang lain seperti perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, atau kemudian gerakan LGBT dan seterusnya, itu juga harusnya diakui di dalam sebagian dari kanon sastra atau literasi Amerika itu, sesuatu yang ditolak oleh kalangan konservatif ini. Nah, pembelahan di antara kedua kubu ini, yang satu konservatif, yang satu progresif ini, kemudian tidak terselesaikan sampai diskusi itu selesai ya. Sampai 10 tahun kemudian, tahun 95 itu diskusinya tetap tidak menemukan hasil akhir gitu. Dan dewasa ini, efek dari diskusi itu terasa dalam pembelahan yang sangat keras antara misalnya posisi dari orang-orang redneck di belakangnya Trump itu ya, orang-orang yang sifatnya lebih radikal dalam hal nasionalisme, yang cenderung chauvinistik, terus kemudian anti kulit hitam, anti terhadap LGBT dan seterusnya, itu kalangannya Trump dan kawan-kawan itu berhadapan dengan orang-orang yang lebih liberal, yang lebih mengakui multikulturalisme dan seterusnya. Ini berantem sampai hari ini. Jadi diskusi tentang kanon sastra, kalau kita melihat dalam konteks Amerika, itulah yang menghasilkan apa yang hari ini terjadi di dalam realitas politik Amerika sebagai pembelahan besar antara kubu nya Trump dan kawan-kawan dan kubu yang anti Trump dan seterusnya itu. Dan ini menunjukkan bagaimana masalah kanon sastra ini adalah satu masalah yang sangat-sangat pelik ya, nggak bisa diselesaikan, yang sulit sekali diselesaikan dan membuat begitu banyak masyarakat itu terbelah gitu. Padahal konteksnya sebetulnya kan sederhana bagaimana kita menyusun kurikulum bacaan ya, daftar bacaan yang bisa masuk dalam kurikulum sekolah ataupun universitas, sehingga orang itu bisa belajar memahami budaya dari suatu negeri tertentu, entah itu Amerika atau apa gitu. Dan kalau kita kembalikan pada spiritnya Goethe tentang world literatur, harusnya kanon sastra tidak dimaknai dalam kerangka puncak-puncak pencapaian terpandang seperti itu, yang kemudian mengeliminasi unsur-unsur yang lain. Dia harusnya inklusif, dia mencakup berbagai macam aspek dari sastra itu. Mulai dari yang sifatnya sastra pop sampai sastra yang serius atau yang disebut serius gitu. Semua seharusnya ambil bagian di dalam situ, tidak ada yang ditinggalkan gitu. Dan itu adalah spirit dari world literatur yang sebetulnya mengawali diskusi tentang kanon ya. Yang dewasa ini dalam konteks diskusi di Amerika itu terpecah ke dalam berbagai hal tadi itu. Nah, kalau kita beralih ke konteks Indonesia, maka kita akan melihat bahwa diskusi kanon sastra di Indonesia ini sangat-sangat sempit ya. Artinya hanya berkenaan dengan daftar karya terbaik ya. Bahkan tidak dalam konteks literasi ya. Dalam konteks yang jauh lebih abstrak lagi tentang siapa yang paling keren dalam sastra Indonesia gitu. Nama-nama siapa saja yang harus masuk ke dalam daftar Hall of Fame-nya sastrawan Indonesia. Padahal ini kan konteksnya sebetulnya kalau kita ngelihat tadi keseluruhan itu, mulai dari world literatur, kanon literasi, itu sebenarnya jauh lebih luas daripada sekedar siapa yang paling keren ya. Ini berkaitan dengan pedagogi, dengan bagaimana pendidikan, bukan hanya pendidikan sastra, tapi pendidikan kewarganegaraan itu diajarkan ya. Khasanah atau warisan budaya dari suatu bangsa itu diajarkan dengan cara membaca bacaan apa. Itu sebetulnya pertanyaan utamanya, bukan tentang siapa sastrawan paling keren yang masuk ke dalam tonggaknya Linus Suryadi atau termasuk dalam antologi sastra atau puisi atau prosanya Lontar dan seterusnya. Bukan soal itu ya. Jadi ada semacam perbedaan makna, atau lebih tepatnya mungkin penyempitan makna dalam konteks kanon sastra di Indonesia. Kanon sastranya itu dilepaskan dari konteks literasi yang lebih luas gitu. Jadi berpusar hanya di dalam konteks debat di antara para sastrawan itu gitu. Nah, ini kelihatan di sini bahwa ada suatu pengecilan makna ya. Jadi yang semula itu sifatnya sangat-sangat luas ya, berbicara tentang sastra dunia, peran dari masing-masing sastra nasional dalam sastra dunia dan seterusnya, bagaimana itu kemudian diajarkan di dalam bingkai kurikulum pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah gitu. Begitu nyampe di sini diskusinya betul-betul kubu sastrawan yang mana yang lebih keren dari kubu sastrawan yang lain gitu.
menjadi sangat kecil maknanya gitu. Dan mungkin juga sudah waktunya juga kita mereview ulang konsep kanon sastra ini sebagai sesuatu yang jauh lebih inklusif ya. Bukan bicara lagi tentang siapa yang paling keren, siapa yang estetikanya paling terpuji lah sebagai macam itu, tapi lebih seperti mengukur kesehatan dari suatu ekosistem sastra di dalam satu negeri gitu. Sesuatu yang spiritnya masih bisa dilacak ke world literaturnya Goethe ya. Yaitu bagaimana keseluruhan yang ada di dalam pergerakan sastra itu bisa dihadirkan gitu. Kanon bagi ekosistem. Apa yang saya maksud dengan kanon ekosistem ini sebetulnya kembali ke makna asli dari kanon itu, yaitu mistar, penggaris atau benchmark tadi. Dan di sini yang diukur bukan tingkat kekerenan suatu karya ataupun pengaruhnya ya, sejauh mana dia bisa mempengaruhi karya-karya yang lain menjadi hegemonik seperti itu, bukan soal itu, tapi lebih sejauh mana tingkat kesehatan dari ekosistem sastra kita, gitu. Sejauh mana distribusi wacana sastra itu menyebar luas gitu. Cara mengukurnya bagaimana? Ya gampang saja, kita buat saja daftar katakanlah 5 pengarang atau 5 penyair yang akan diperbarui tiap minggu yang dipilihkan dari daftar keseluruhan pengarang dan penyair di Indonesia gitu. Jadi minggu ini inilah 5 karya kanonik dari sastra Indonesia. Di minggu berikutnya diganti ada 5 karya atau 5 penyair atau pengarang kanonik dalam sastra Indonesia dan seterusnya. Ini definisinya diubah gitu. Dengan cara itu akan kelihatan sejauh mana pengetahuan sastra, skill sastra, atau apapun yang berkaitan dengan sastra itu tersebar di Indonesia. Dari pemilihan secara acak itulah nanti akan kita bisa lihat ya, begitu jomplangnya pengetahuan atau wawasan sastra kita dari berbagai para penulis dan pengarang kita yang tersebar di seluruh provinsi gitu. Dan dari situ kita bisa berpikir lebih jernih tentang wajah sesungguhnya dari sastra Indonesia yang coreng-moreng ini. Kita cenderung menghindari citra yang buruk-buruk itu dan mencari citra-citra yang lebih bonafit ya, yang kelihatannya merupakan pencapaian penting dalam sastra Indonesia, karya-karya terbaik dan seterusnya. Tapi yang tidak boleh kita lupakan adalah segala macam karya yang memang ada di Indonesia gitu, yang menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai world literatur dari Indonesia, katakan seperti itu. Jadi sastra Indonesia yang sesungguhnya gitu, bukan yang diidealisasi gitu, ke dalam daftar kanonik seperti itu. Dan itu adalah satu isu ya, satu bagaimana ide tentang kanon itu bisa berguna bagi ekosistem sastra. Nah, kalau kita menariknya jauh lebih luas lagi, bicara tentang bagaimana kanon itu berguna bagi literasi secara umum untuk masyarakat, ya kita buat berbagai karya yang sifatnya lebih inklusif ya, yang sifatnya lebih kontekstual, yang disesuaikan dengan kekhasan lokal dan seterusnya, yang merangkum keseluruhan cara hidup orang di Indonesia gitu, yang tidak memilah-milah ini merupakan puncak, ini bukan puncak dan seterusnya, tapi betul-betul menghadirkan semuanya ke dalam satu kumpulan karya yang bisa kemudian diperbarui setiap saat gitu, yang bisa menghadirkan wawasan tentang literasi yang lebih luas di Indonesia gitu. Dan kalaupun ada kebutuhan bagi satu kanon yang sifatnya lebih edukatif ya, yang sifatnya mengajarkan bukan sastra tetapi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kewarganegaraan yang bagus itu, ya kita bisa memilih dari daftar karya yang dianggap mencerminkan keanekaragaman budaya di Indonesia gitu, yang merupakan puncak-puncak bukan dalam pengertian estetika tetapi dalam pengertian pemikiran-pemikiran kebudayaan yang terkandung dalam karya itu. Itu yang kemudian diangkat, yang diajarkan bagi siswa sekolah, siswa perguruan tinggi dan seterusnya sebagai kanon literasi itu, bukan sebagai kanon sastra yang dimengerti dalam pengertian estetika yang sempit ya, tentang indah dan tidak indah itu.